Ibu kan tidak punya paspor. Memangnya ibu tahu caranya naik pesawat? Ejek menantu perempuan saya. Besan saya yang berdiri di sampingnya terkikik geli. Anak laki-laki saya hanya diam 1000 bahasa. Sambil menggendong cucu, saya mengantar mereka di depan rumah. Ini adalah perjalanan mereka ke luar negeri yang ke-7 kalinya. Dan setiap kali, mereka hanya mengajak besan saya. Malam itu, saya menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Inilah kisah nyata yang menggetarkan dari seorang ibu berusia 69 tahun yang, setelah menemukan pengkhianatan mengejutkan dari putra dan menantunya, menjual rumah begitu pesawat mereka lepas landas. Saudara sekalian, pernahkah Anda mengorbankan seluruh hidup Anda untuk anak, namun justru ditusuk dari belakang? Mari kita ikuti sampai akhir bagaimana tokoh utama kita membalas perlakuan mereka. Rumah atas nama saya ternyata telah dijaminkan dan uang sebesar 3 miliar rupiah telah dicairkan. Di WhatsApp menantu saya, ada percakapan seperti ini, nanti pulang liburan, kita masukkan saja dia ke panti jompo. Rumahnya kita jual, uangnya buat kita. Saya pun mengambil keputusan. Begitu pesawat mereka mengudara, saya langsung menemui pengacara, dan seminggu kemudian, "Bu, rumahnya kok begini? Kenapa pintunya tidak bisa dibuka?" teriak anak saya di depan gerbang. Jawaban dari petugas keamanan kompleks sangat sederhana, "Pemilik rumah ini sudah ganti, Pak." Wajah menantu saya langsung pucat pasi. Di lantai teras, tergeletak sebuah amplop. "Ibu sekarang mau menikmati hidup ibu sendiri. Ibu tahu semua perbuatan kalian." Neraka bagi mereka dimulai sejak saat itu. Di ruang tengah, Bagus dan istrinya, Dewi, sedang sibuk menata koper untuk persiapan liburan mereka ke Eropa. Ibu Lastri, sambil menyuapi cucunya yang berusia 7 tahun, Dimas, hanya bisa memandangi mereka. 3 koper besar terbuka di tengah ruangan, 1 milik putranya Bagus, 1 milik menantunya Dewi, dan 1 lagi milik besannya, Ibu Ratih. Tak ada koper untuk Ibu Lastri. Dewi menempelkan ponsel ke telinganya, berbicara dengan suara riang. "Halo, Ma. Besok kita ketemu di bandara ya. Kali ini rutenya Menara Eiffel di Paris sama pegunungan Alpen di Swiss loh." Rupanya ia sedang menelepon ibunya. Ibu Lastri berpura-pura tidak mendengar sambil terus menyuapkan nasi ke mulut cucunya. Namun, hatinya terasa dingin dan perih. Dimas meletakkan sendoknya dan menatap neneknya. "Nenek enggak ikut?" Ibu Lastri memaksakan senyum sambil mengelus kepala Dimas. "Nenek kan harus jaga Dimas. Enggak boleh dong Dimas sendirian di rumah." Dimas memiringkan kepalanya, lalu kembali melanjutkan makannya. Mata bocah itu menatap neneknya dengan polos. Setelah selesai menelepon, Dewi keluar dari kamar dan membuka resleting kopernya. Ibu Lastri memberanikan diri mendekati menantunya. Seumur hidup, ia belum pernah meminta hal seperti ini, tapi kali ini ia benar-benar ingin mengatakannya. "Dewi, apa kali ini ibu boleh ikut?" Dewi menoleh. Sudut bibirnya terangkat sinis. "Ibu kan tidak punya paspor. Memangnya ibu tahu caranya naik pesawat?" Cibir Dewi. Tepat saat itu, pintu depan terbuka dan besannya, Ibu Ratih, masuk. Mendengar ucapan Dewi, Ibu Ratih tertawa terkikik. "Betul itu, Jeng Lastri. Orang tua kalau naik pesawat nanti kupingnya sakit, badan pegal-pegal. Lebih baik istirahat di rumah saja," kata Ibu Ratih sambil melempar tas bermereknya ke atas sofa. Ibu Lastri hanya bisa terdiam mematung. Wajahnya terasa panas menahan malu, tapi ia menahannya. Putranya, Bagus, keluar dari kamar tidur. Ibu Lastri menatapnya, berharap putranya akan membelanya. Namun, Bagus justru menghindari tatapan ibunya. "Ibu kan harus jaga Dimas. Pautnya sedang libur," kata Bagus seolah itu adalah hal yang wajar, lalu kembali masuk ke kamar. Ekspresi Ibu Lastri mengeras seperti batu. Ada sesuatu yang hancur di dalam dadanya. Malam itu, Ibu Lastri sedang merapikan laci di kamarnya seorang diri. Tangannya menyentuh foto almarhum suaminya yang tersimpan di bagian paling dalam. Ia menatap wajah suaminya di foto itu lama sekali. "Pak, aku lelah sekali akhir-akhir ini," gumamnya pelan. Sudah 6 tahun sejak suaminya meninggal dunia. Selama itu, Ibu Lastri tinggal bersama putra dan menantunya, mengurus cucunya.
Dalam 5 tahun terakhir, ini adalah kali ketujuh mereka pergi berlibur ke luar negeri: Jepang, Hawaii, Thailand, Vietnam, Australia, Singapura, dan setiap kali, mereka hanya mengajak Ibu Ratih. Ibu Lastri selalu tinggal di rumah, menjaga cucu dan rumah. Awalnya ia mencoba mengerti. Mungkin karena besannya tidak mampu, jadi mereka mengajak ibunya. Tapi setelah ketujuh kalinya, pikiran itu tak lagi bisa ia terima. Keesokan paginya, 3 koper telah berjejer rapi di depan pintu. Ibu Lastri, sambil menggendong Dimas, mengantar mereka. Ibu Ratih mengenakan kacamata hitamnya dan melirik sinis ke arah Ibu Lastri. "Jeng Lastri, titip rumah ya. Kami tidak akan lama." Ibu Ratih melambaikan tangan dan masuk ke dalam taksi online yang sudah menunggu. Dewi mengikutinya, dan Bagus masuk ke mobil tanpa menoleh sedikit pun pada ibunya. Ibu Lastri terus berdiri di sana sampai taksi itu hilang di tikungan jalan. Setelah taksi pergi, Ibu Lastri duduk sendirian di ruang keluarga yang terasa hampa. Dimas berlari ke kamarnya untuk mengambil mainan. Ibu Lastri menghela napas panjang sambil memandangi seisi ruangan. Saat itulah matanya menangkap sebuah map coklat di atas meja kerja Bagus. Biasanya ia tidak akan peduli, tapi entah kenapa, hari ini map itu menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Ibu Lastri mengambil map itu. Ada logo sebuah bank tercetak di depannya. Ia membuka map dan mengeluarkan isinya. Seketika, matanya terbelalak. Di dalam dokumen itu, tertera namanya. Itu adalah fotokopi sertifikat rumah dan surat persetujuan kredit agunan. Ibu Lastri membacanya dengan teliti. Rumah atas namanya ini telah dijaminkan untuk pinjaman sebesar 3 miliar rupiah. Tanggal pencairan pinjaman adalah 3 bulan yang lalu. Tangan Ibu Lastri mulai gemetar. Ia tidak pernah menandatangani dokumen semacam ini. Ia memperhatikan cap stempel dan tanda tangan di surat itu. Stempel itu memang miliknya, tapi tanda tangannya sedikit berbeda. Jelas sekali seseorang telah diam-diam mengambil stempelnya dan memalsukan dokumen. Kaki Ibu Lastri lemas. Ia terduduk di lantai. Pikirannya kosong. Rumah yang ia beli dengan jerih payahnya seumur hidup kini menjadi jaminan utang putranya. Malam itu, Ibu Lastri tidak bisa tidur dan hanya mondar-mandir di ruang keluarga. Saat ia duduk di sofa dalam gelap, sebuah cahaya berkedip di atas meja. Itu adalah tablet milik Dewi yang tertinggal. Secara tak sadar, Ibu Lastri mengambilnya. Saat layar menyala, aplikasi WhatsApp sedang terbuka, menampilkan percakapan antara Dewi dan ibunya, Ibu Ratih. Ibu Lastri mulai membaca isi percakapan itu. Ia tahu seharusnya tidak, tapi tangannya tidak bisa berhenti. Baris demi baris ia baca, dan wajahnya semakin pucat. "Nanti pulang liburan, kita masukkan saja ibu mertua ke panti jompo." Itu pesan dari Dewi. Ibu Lastri tak percaya dengan apa yang dibacanya. "Rumah itu kita jual saja buat bayar utang, sisanya buat kita," pesan Dewi berlanjut. Balasan dari Ibu Ratih ada tepat di bawahnya. "Bagus itu. Memangnya dia tahu apa? Bilang saja dia sudah pikun, beres." Ibu Lastri membekap mulutnya dengan kedua tangan. Erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Napasnya sesak. Selama 5 tahun ia mengasuh cucunya dan mengurus rumah tangga. Ia selalu sabar setiap kali mereka pergi berlibur hanya dengan besannya. Tapi inikah balasannya? Ibu Lastri meletakkan tablet itu dan menatap keluar jendela. Hanya cahaya lampu jalan yang remang-remang menerangi kegelapan. Air mata panas mengalir di pipinya, tapi ia tidak menangis terseduh-seduh. Ia mengepalkan tangannya dan menyeka air mata. Jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang dingin mulai membeku. Ibu Lastri mengambil ponselnya dan memotret layar tablet itu, menyimpan bukti percakapan mereka satu persatu. Dokumen pinjaman bank juga ia foto. Tidak bisa tidur semalaman, Ibu Lastri menyaksikan fajar menyingsing dari balik jendela. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan lagi menjadi orang bodoh yang pasrah diperlakukan semena-mena. Keesokan paginya, Ibu Lastri mengantar Dimas ke PAUD. Matanya bengkak karena tidak tidur. Guru di PAUD menatapnya dengan cemas, tapi Ibu Lastri hanya melambaikan tangan dan berkata ia baik-baik saja. Dari PAUD, Ibu Lastri langsung menuju bank. Di dalam angkot,
Bayangan dokumen dan percakapan WhatsApp semalam terus berkelebat di benaknya. Masih ada sedikit harapan bahwa mungkin ia salah lihat. Sesampainya di bank, Ibu Lastri mengambil nomor antrean dan duduk. Tangannya berkeringat dingin. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah orang di sebelahnya bisa mendengarnya. Akhirnya, gilirannya tiba. Ibu Lastri menyerahkan salinan dokumen pinjaman kepada petugas. Pinjaman ini atas nama saya, tapi bukan saya yang mengajukannya. Tolong dicek. Petugas itu mengambil dokumen dan memeriksa komputernya. Sesaat kemudian, ia mengangkat kepala. Menurut data kami, pada tanggal pencairan, ibu sendiri yang datang membawa KTP dan stempel. Ibu Lastri menggeleng kuat. Tidak mungkin. Hari itu saya sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Lastri mengeluarkan surat keterangan rawat inap yang sudah ia siapkan. 3 bulan yang lalu, pada hari pinjaman itu cair, ia sedang berada di rumah sakit untuk operasi kantung empedu. Jelas sekali seseorang memanfaatkan kesempatan itu untuk memalsukan dokumen. Wajah petugas itu menjadi serius. Ada kemungkinan pemalsuan dokumen, Bu. Sebaiknya Ibu mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Petugas itu berbicara dengan hati-hati sambil mencetak salinan dokumen terkait dan memberikannya pada Ibu Lastri. Menerima dokumen itu, Ibu Lastri menghela napas. Skenario terburuknya telah menjadi kenyataan. Keluar dari bank, Ibu Lastri terduduk lemas di bangku taman terdekat. Kakinya tak sanggup lagi melangkah. Pengorbanannya seumur hidup demi anak terasa runtuh dalam sekejap. Setelah duduk beberapa lama, Ibu Lastri mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari di internet. Ia harus menemukan pengacara yang ahli di bidang properti. Jari-jarinya gemetar hingga sulit mengetik. Akhirnya, ia menemukan sebuah kantor hukum. Di salah satu ulasan, ada yang menulis bahwa mereka melayani klien lansia dengan sangat ramah. Ibu Lastri segera menelepon dan membuat janji konsultasi. Pukul 2 siang, Ibu Lastri membuka pintu kantor hukum itu. Seorang staf mengantarnya ke ruang tunggu. Tak lama kemudian, Pak Tirtayasa, sang pengacara, memanggilnya ke ruang konsultasi. Pak Tirtayasa adalah seorang pria berusia 50-an dengan penampilan rapi. Ia mempersilakan Ibu Lastri duduk dan menyuguhkan segelas air. Silakan, Bu. Ceritakan pelan-pelan. Ada masalah apa? Dengan tangan gemetar, Ibu Lastri mengeluarkan semua dokumen di atas meja. Surat pinjaman, surat keterangan rawat inap, dan tangkapan layar percakapan WhatsApp di ponselnya. Pak Tirtayasa memeriksa semuanya dengan saksama. Tanda tangan ini, apakah benar milik Ibu? Tanyanya sambil menunjuk kolom tanda tangan. Ibu Lastri menggeleng. Bukan. Mirip, tapi itu bukan tulisan saya. Stempelnya memang punya saya, tapi sepertinya ada yang mengambilnya diam-diam. Pak Tirtayasa mengangguk dan meletakkan dokumen itu. Ini jelas pemalsuan dokumen. Kita bisa mengajukan gugatan pembatalan pinjaman? Secerca harapan muncul di mata Ibu Lastri. Tapi ekspresi Pak Tirtayasa masih serius. Hanya saja, masalahnya adalah waktu. Situasi bisa menjadi rumit jika putra Ibu kembali. Pak Tirtayasa membaca kembali isi percakapan WhatsApp. Jika Ibu ingin segera menjual rumah ini, prosesnya harus berjalan bersamaan dengan gugatan. Apakah Ibu mau memulainya sekarang juga? Ibu Lastri ragu sejenak. Bagaimanapun juga, itu adalah putranya. Putra yang ia lahirkan dan besarkan. Masih sulit dipercaya putranya melakukan hal sekeji ini. Tapi kemudian ia teringat isi percakapan itu. Rencana untuk memasukkannya ke panti jompo dan menjual rumahnya. Tatapan mata Ibu Lastri menjadi tegas. Lanjutkan semuanya. Pak Tirtayasa mengangguk dan mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Keluar dari kantor hukum, Ibu Lastri langsung menuju kantor agen properti. Matahari mulai condong ke barat. Ia mempercepat langkahnya. Saat membuka pintu, seorang ibu parubaya, pemilik agen properti, menyambutnya. Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Lastri duduk dan berkata, saya mau menjual rumah atas nama saya. Harus laku cepat. Pemilik agen itu sedikit terkejut. Kalau dijual cepat, harganya bisa di bawah pasaran, Bu. Apa tidak apa-apa? Ibu Lastri mengangguk. Tidak apa-apa. Tolong diurus dalam seminggu. Pemilik agen itu tampak heran, tapi tidak bertanya lebih jauh.
Ia mulai mencatat informasi properti. Dari sana, Ibu Lastri pergi menjemput Dimas di PAUD. Jalan pulang sambil menggandeng tangan Dimas terasa sangat panjang. Semua ini terasa seperti mimpi. Malam itu, setelah Dimas tidur, Ibu Lastri duduk di ruang keluarga sambil menatap ponselnya. Ia mencari informasi penerbangan. Pesawat yang membawa putra, menantu, dan besannya sudah melintasi langit Eropa. Ibu Lastri menatap langit malam dari jendela. Di suatu tempat di atas sana, ada putranya. Putra yang berencana membuangnya ke panti jompo. Sebuah gumaman pelan keluar dari bibirnya. Bagus, kamu pasti tidak menyangka ibu akan bertindak sejauh ini. Ibu Lastri meletakkan ponselnya dan memejamkan mata. Ia telah memilih jalan yang tak bisa diubah lagi. Bohong jika ia tidak takut, tapi yang lebih menakutkan adalah dibuang ke panti jompo. Hidupnya berakhir dengan sia-sia. Ibu Lastri mengepalkan tangannya. Keesokan paginya, telepon dari agen properti berdering. Ibu, sudah ada calon pembeli serius. Apa besok ibu bisa datang untuk proses akad? Jantung Ibu Lastri berdebar kencang. Lebih cepat dari yang ia duga. Baik. Besok saya datang. Ia menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Ia juga menghubungi Pak Tirtayasa dan memintanya untuk mendampingi besok. Semuanya benar-benar dimulai. Ibu Lastri mengantar Dimas ke PAUD dan kembali berdiri di ruang keluarga yang kosong. Ia telah tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Langkah pertama dan kata pertama cucunya, semua disaksikannya di rumah ini. Sinar matahari sore yang masuk dari jendela menerangi lantai. Ia menatap sinar itu untuk waktu yang lama. Sebentar lagi, ia akan berpisah dengan rumah ini. Ibu Lastri menoleh ke arah foto almarhum suaminya. Pak, apa yang kulakukan ini benar? Tidak ada jawaban. Tapi Ibu Lastri tahu. Inilah saatnya untuk menemukan kembali hidupnya sendiri. Di kantor agen properti, saat proses jual beli sedang berlangsung, 2 pria asing tiba-tiba muncul. Mereka mengenakan jaket hitam dengan perawakan sangar. Pemilik agen properti terkejut dan berdiri. Anda ibunya Pak Bagus, kan? Tanya pria berbadan besar itu. Ibu Lastri menenangkan hatinya yang terkejut dan mengangguk. Iya? Anda siapa? Pria itu tersenyum menyeringai dan mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Kami datang untuk menagih utang putra Anda. Selain pinjaman bank 3 miliar, dia juga meminjam 1 miliar dari kami. Dan bunganya sudah menunggak. Dunia Ibu Lastri seakan runtuh. Pinjaman bank saja tidak cukup. Ternyata ada utang dari rentenir juga. Kakinya gemetar hebat. Pria itu menyodorkan surat utang di depan wajah Ibu Lastri. Tanda tangan Bagus tertera jelas di sana. Tanggalnya 4 bulan yang lalu. Rumah ini jaminannya. Kalau tidak bisa bayar, kami yang akan ambil rumah ini. Suara pria itu rendah dan mengancam. Wajah Ibu Lastri pucat pasi. Saat itu, pemilik agen properti menengahi mereka. Maaf, Pak. Bapak tidak bisa berbuat seperti ini di sini. Ibu ini bisa ketakutan, kata si pemilik agen dengan tegas, menghalangi pandangan Ibu Lastri. Para pria itu menatapnya tajam. Agunan dari rentenir tidak punya kekuatan hukum. Mau saya panggil polisi? Kata si pemilik agen sambil mengangkat ponselnya. Ekspresi kedua pria itu menegang. Mereka saling pandang, lalu pergi sambil menggerutu. Nanti kami hubungi lagi, tunggu saja. Teriak salah satu dari mereka dari luar pintu. Ibu Lastri akhirnya bisa bernapas lega. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pemilik agen itu memegang tangannya. Ibu tidak apa-apa? Mau minum? Ibu Lastri mengangguk dan menerima segelas air. Tangannya begitu gemetar hingga airnya tumpah. Tenang saja, Bu. Jaminan rentenir itu tidak sah secara hukum. Saya akan segera hubungkan ibu dengan pembeli. Kata-kata itu membuat Ibu Lastri sedikit tenang. Fakta bahwa putranya sampai berutang pada rentenir sungguh tak bisa dipercaya. Untuk apa uang sebanyak itu? Ibu Lastri segera menelepon Pak Tirtayasa. Pak pengacara, ada rentenir datang. Katanya anak saya pinjam 1 miliar lagi. Pak Tirtayasa terdiam sejenak. Kita harus lebih cepat lagi, Bu. Sebaiknya hari ini juga kita urus akta notarisnya. Ibu Lastri menutup telepon dan memejamkan mata. Waktunya tidak banyak. Ia harus menyelesaikan semuanya sebelum putranya kembali. Sementara itu,
di Eropa, ponsel Bagus berdering. Ia sedang berfoto di depan Menara Eiffel saat mengangkat telepon. Terdengar suara rentenir. Wajah Bagus langsung berubah. Ia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Saya sedang di luar negeri, tidak bisa apa-apa. Nanti kalau sudah pulang saya hubungi. Bagus buru-buru menutup telepon. Dewi menghampirinya. Telepon dari siapa? Kok mukamu begitu? Bagus memaksakan senyum. Dari kantor. Bukan apa-apa. Dewi menatap suaminya dengan curiga, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ibu Ratih melambaikan tangan, mengajak mereka ke restoran. Cepat ke sini. Lapar nih, teriaknya. Bagus mengikuti mereka dengan langkah berat. Hatinya cemas, tapi ia berusaha tidak menunjukkannya. Pada saat yang sama di Indonesia, Ibu Lastri tiba di kantor Pak Tirtayasa. Dokumen-dokumen sudah tersusun di atas meja, surat pernyataan pembatalan pinjaman dan akta jual beli rumah. Silakan Ibu bubuhkan stempel di sini, kata Pak Tirtayasa. Ibu Lastri mengeluarkan stempelnya dengan tangan gemetar. Ia ragu sejenak. Begitu stempel ini dibubuhkan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Hubungannya dengan putranya, kehidupannya di rumah itu, semua akan berakhir. Pak Tirtayasa memperhatikan keraguan Ibu Lastri dan berkata pelan, Ibu boleh berpikir lagi. Tapi waktu kita memang tidak banyak. Ibu Lastri menarik napas dalam-dalam. Ia teringat percakapan WhatsApp Dewi. Rencana dingin untuk membuangnya ke panti jompo. Dengan tegas, Ibu Lastri menekan stempel itu. Sekali di surat pembatalan pinjaman, sekali di akta jual beli. Tinta merah itu tercetak jelas, saya sudah minta pembeli untuk melunasi pembayaran dalam seminggu, kata Pak Tirtayasa sambil merapikan dokumen. Ibu Lastri mengangguk. Keluar dari kantor pengacara, Ibu Lastri menatap langit. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan jingga. Ia berjalan pelan kembali ke rumah, menjemput Dimas dari PAUD, memberinya makan malam. Ia menghabiskan waktu dengan cucunya seperti biasa. Setelah Dimas tidur, Ibu Lastri duduk sendirian di ruang keluarga. Ia meletakkan segelas air di depan foto almarhum suaminya. Pak, aku akan berhenti menjadi orang bodoh, gumamnya pelan. Suaminya di dalam foto tersenyum lembut. Ibu Lastri mengambil ponselnya dan menekan nomor teman lamanya. Setelah 2 kali nada sambung, terdengar suara yang ia rindukan. Halo? Itu adalah Yati, teman masa kecilnya di kampung. Air mata Ibu Lastri hampir tumpah. Yat? Ini aku. Lastri. Terdengar suara Yati yang gembira. Ya ampun, Lastri. Berapa tahun ini? Ada apa? Ibu Lastri ragu sejenak, lalu berkata, Yat, aku boleh pulang ke sana tidak? Aku sudah tidak sanggup lagi hidup di Jakarta. Suara Yati berubah cemas. Ada apa? Kamu ada masalah sama anakmu? Ibu Lastri hanya bisa menghela napas. Terdengar desahan Yati di seberang telepon. Sudah, tidak usah diceritakan sekarang. Nanti saja kalau sudah sampai. Kamarku kosong, kamu bisa pakai. Pulanglah sekarang juga. Suara hangat Yati membuat air mata Ibu Lastri akhirnya jatuh. Kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Terima kasih Yat. Nanti setelah semua beres aku akan ke sana. Menutup telepon, Ibu Lastri menatap keluar jendela. Langit malam Jakarta tak berbintang. Ia teringat langit malam di kampung halamannya yang penuh bintang. Ibu Lastri bangkit dan masuk ke kamar. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam lemari. Isinya adalah foto-foto kenangan bersama suaminya. Ada foto saat mereka masih muda, mengelola warung makan bersama. Keduanya tersenyum cerah, senyum tipis terukir di bibir Ibu Lastri. Ia tidak bisa kembali ke masa itu. Tapi ia bisa memulai hidup yang baru. Ia memeluk foto-foto itu dan memejamkan mata. Seminggu kemudian, setelah menerima sisa pembayaran, Ibu Lastri mengemasi barang-barangnya dari rumah yang telah ia tinggali selama 5 tahun. Tidak banyak yang ia bawa, hanya beberapa setel pakaian, foto almarhum suaminya, dan kotak berisi kenangan. Semua barangnya muat dalam 3 kardus. Ia tidak menyentuh barang-barang milik putra dan menantunya. Terakhir, Ibu Lastri meletakkan sebuah amplop di depan pintu utama. Di dalamnya ada secari kertas. Ia mengambil pulpen dan menulis perlahan,
ibu sekarang mau menikmati hidup ibu sendiri. Ibu tahu semua perbuatan kalian. Ia memasukkan kertas itu ke dalam amplop, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Ibu Lastri membawa cucunya, Dimas, ke rumah Bude Sari, kakak sepupu almarhum suaminya yang tinggal di pinggiran Jakarta. Ia sudah menelepon dan menjelaskan situasinya. Di depan rumah Bude Sari, Ibu Lastri menatap Dimas. Bocah itu tidak tahu apa-apa, hanya menggenggam erat tangan neneknya. Nenek mau kemana? Aku ikut. Ya? Hati Ibu Lastri terasa seperti diiris-iris. Dimas, nenek ada urusan sebentar, harus pergi jauh. Dimas tinggal sama Bude Sari dulu ya, beberapa hari saja. Ia memaksakan senyum sambil mengelus kepala Dimas. Ia memalingkan wajah agar air matanya tidak terlihat. Bude Sari membuka pintu. Wanita berusia 70 tahun itu menggenggam tangan Ibu Lastri. Lastri, jangan khawatir. Dimas biar Bude yang jaga. Ibu Lastri membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Bude. Mungkin Bude pikir saya nenek yang jahat, tapi saya juga harus menjalani hidup saya sendiri sekarang. Bude Sari menepuk punggungnya. Bicara apa kamu? Bude tahu kamu sudah banyak berkorban. Sekarang nikmati hidupmu. Ibu Lastri memeluk Dimas untuk terakhir kalinya. Aroma sabun bayi tercium dari tubuh mungilnya. Hanya pada anak ini ia tidak menyimpan dendam. Tiba di terminal bus, Ibu Lastri membeli tiket ke kampung halamannya di Solo. Sudah 30 tahun ia tidak pulang. Langkahnya terasa berat sekaligus ringan. Pemandangan Jakarta berlalu di luar jendela. Gedung-gedung tinggi, apartemen padat, orang-orang yang sibuk. Setelah 3 jam perjalanan, bus berhenti di terminal Solo. Saat turun, aroma yang akrab menyambutnya. Aroma tanah dan rerumputan yang khas, Lastri. Dari gerbang terminal, Yati berlari sambil melambaikan tangan. Yati langsung memeluknya erat. Kemana saja kamu selama ini? Di dalam pelukan Yati, tangis Ibu Lastri pecah. Air mata yang ia tahan selama ini tumpah ruah. Yati hanya diam sambil mengelus punggung sahabatnya. Menangislah, kalau sudah puas menangis, hatimu akan lega. Yati menuntunnya masuk ke sebuah gang kecil, lalu berhenti di depan sebuah warung sederhana. Di papan namanya tertulis Warung Soto Bu Yati. Ini warungku. Lantai atas itu kamarku, kata Yati sambil membuka pintu. Ibu Lastri melihat ke dalam. Ruangan kecil tapi bersih dengan 4 meja. Di lantai 2, ada sebuah kamar kecil. Dari jendela, terlihat pemandangan bukit di belakang desa. Yat, terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Yati menepis tangannya. Budi apa? Kita ini sahabat puluhan tahun. Yati menyuguhkan teh hangat. Yat, aku mau mulai lagi dari sini. Aku mau melakukan sesuatu. Mata Yati berbinar. Pas sekali. Aku sudah kewalahan mengurus warung ini sendirian. Kita kerjakan bersama ya. Ibu Lastri terkejut. Aku bisa bantu apa? Yati tersenyum lebar. Hei, kamu lupa resep soto warisan ibumu? Dulu waktu sekolah, soto buatanmu itu paling enak. Tanpa sadar, senyum terukir di bibir Ibu Lastri. Ia teringat masa-masa mengelola warung bersama suaminya. Baiklah, akan ku coba. Tapi bagaimana kalau gagal? Yati menepuk bahunya. Gagal ya tidak apa-apa. Di usia kita ini, apalagi yang perlu ditakutkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ibu Lastri tidur dengan nyenyak. Pada saat yang sama, di Bandara Soekarno-Hatta, Bagus, Dewi, dan Ibu Ratih tiba. Wajah mereka tampak lelah setelah perjalanan panjang. Mereka berpikir bisa segera beristirahat dengan nyaman di rumah. Setibanya di depan rumah, Bagus menekan kode sandi gerbang. Tapi gerbang tidak terbuka. Loh, kok nggak bisa? Salah kali kodenya, seru Dewi dengan nada kesal. Bagus menggeleng. Benar kok, Ibu Ratih menggerutu, cepat buka. Capek nih. Bagus menelepon petugas keamanan kompleks. Beberapa saat kemudian, wajahnya pucat pasi. Apa? Pemiliknya sudah ganti? Suaranya bergetar. Dewi menarik lengan suaminya. Maksudnya apa? Kenapa pemiliknya ganti? Bagus hanya diam mematung. Saat itulah matanya melihat amplop yang tergeletak di teras. Ia mengambil dan membukanya.
Ada secari kertas di dalamnya. Saat membaca tulisan itu, kakinya lemas. Ibu sekarang mau menikmati hidup ibu sendiri. Ibu tahu semua perbuatan kalian. Dewi merebut kertas itu, membacanya, lalu berteriak, "Ibu sudah gila, beraninya dia menjual rumah kita." Bagus menjawab lemah, "Itu memang rumah atas nama ibu." Ibu Ratih menatap mereka bingung. "Lalu malam ini kita tidur di mana?" Tak ada yang bisa menjawab. Mereka bertiga hanya bisa berdiri termangu di depan gerbang yang tertutup bersama koper-koper mereka. Sementara itu, di kampung halamannya, Ibu Lastri menatap langit malam yang bertabur bintang dari jendela kamarnya. Bintang-bintang yang tak pernah ia lihat di Jakarta. Senyum damai terukir di bibirnya. 3 bulan berlalu, warung Roso sejati Bu Lastri, yang dikelola bersama Yati, menjadi terkenal dari mulut ke mulut. Mereka memasang papan nama baru, dan membuat menu baru. Soto bening dan rawon buatan tangan Ibu Lastri menjadi andalan. Saat jam makan siang, antrean pelanggan mengular di depan warung. "Soto 2 mangkuk," teriak Yati ke arah dapur. Dengan gerakan cekatan, Ibu Lastri menyiapkan pesanan. Aroma kuah kaldu yang gurih menyebar ke seluruh warung. Pelanggan yang mencicipi langsung mengacungkan jempol. "Wah, ini baru rasa asli. Seperti masakan ibu saya dulu," puji seorang pelanggan Parubaya. Ibu Lastri tersenyum bangga. Suatu sore, beberapa orang asing datang ke warung membawa kamera dan lampu. Rupanya mereka dari stasiun TV lokal yang ingin meliput kisah sukses perantau yang kembali ke kampung halaman. "Selamat sore, Bu. Kami dari program Bahagia di Desa, mau meliput kisah ibu," kata seorang produser muda. Ibu Lastri, yang sedang mengelap tangannya di celemek, merasa canggung. "Kenapa mau meliput orang seperti saya?" Produser itu tersenyum cerah. "Kisah ibu sudah banyak dikenal. Memulai hidup baru di usia 69 tahun dan sukses membuka warung." Yati mendorong punggung sahabatnya. "Ayo, kesempatan langka ini." Di depan kamera, Ibu Lastri awalnya kaku. Tapi lama-kelamaan ia menjadi lebih santai. "Saya ingin menunjukkan bahwa di usia senja pun kita masih bisa memulai sesuatu yang baru. Bukan hanya anak muda yang boleh punya mimpi. Kita juga bisa," katanya sambil menatap lurus ke kamera. Setelah siaran itu tayang, telepon berdatangan dari seluruh negeri. Banyak yang ingin membuka cabang warungnya. Ibu Lastri dan Yati begadang semalaman, membahas tawaran-tawaran itu dengan gembira. Sebagian dari keuntungan, Ibu Lastri sumbangkan untuk kegiatan sosial di desanya. Ia membuka program makan siang gratis untuk lansia seminggu sekali. Sementara itu, di Jakarta, situasi Bagus dan keluarganya berbanding terbalik. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sempit dengan 2 kamar. Ibu Ratih tak henti-hentinya mengeluh. "Bagaimana bisa hidup di tempat sempit begini? Pinggangku sakit semua." "Aku juga susah, Ma." "Sabar sedikit," balas Dewi ketus. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi pemandangan sehari-hari. Bagus, yang baru saja masuk dalam daftar PHK di kantornya, merasa dunianya semakin gelap. Suatu malam, ia tak sengaja menemukan video ibunya di YouTube. Ia melihat ibunya tersenyum bahagia, dikelilingi pelanggan di warungnya. "Saya ingin menunjukkan bahwa di usia senja pun kita bisa memulai." Suara ibunya terdengar dari video. Air mata Bagus menetes. Ia baru sadar apa yang telah ia sia-siakan. "Aku mau menelepon ibu," kata Bagus pada Dewi. Dewi melotot. "Memangnya itu penting sekarang? Aku mau minta maaf." Dewi mencibir. "Minta maaf? Harusnya kita rebut lagi rumah itu." Wajah Bagus mengeras. "Itu bukan uang kita. Itu uang ibu." Malam itu, di kampung, Ibu Lastri dan Yati sedang berjalan-jalan santai di bukit belakang desa. "Yat, aku sekarang terlalu bahagia. Sampai-sampai aku takut," kata Ibu Lastri sambil menatap langit. Yati tertawa. "Jangan takut, kamu hanya menerima apa yang pantas kamu dapatkan." Beberapa hari kemudian, Ibu Ratih menerima telepon dari seorang teman lama. Teman itu menawarkan sebuah investasi yang menjanjikan keuntungan 2 kali lipat dalam 3 bulan. Tergiur, Ibu Ratih menginvestasikan seluruh dana pensiunnya sebesar 500 juta rupiah. Ia juga membujuk Bagus untuk mengambil pinjaman dari dana pesangonnya sebesar 700 juta rupiah. Total 1,2 miliar rupiah, ia serahkan kepada temannya itu.
Seminggu kemudian, teman itu tidak bisa dihubungi. Kantornya kosong. Uang mereka raib. Ibu Rati jatuh pingsan. Rumah tangga mereka hancur berantakan. Utang menumpuk, pekerjaan hilang, dan pertengkaran tak kunjung henti. Mereka akhirnya diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar sewa. Dalam keputusasaan, Bagus menelepon ibunya berkali-kali, tapi tidak pernah diangkat. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang langsung ke Solo. Ia menemukan warung ibunya. Dari luar jendela, ia melihat ibunya sedang mengulek bumbu. Wajah ibunya tampak damai dan bahagia, sangat berbeda dari saat di Jakarta. Hatinya terasa sesak. Saat Ibu Lastri melihat keluar, tatapan mereka bertemu. Wajah Ibu Lastri langsung mengeras. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya seolah tidak melihat siapa-siapa. Yati keluar dan menghalangi Bagus. "Mau apa kamu kesini? Setelah semua yang kamu lakukan pada ibumu." Saat itu, Ibu Lastri keluar. Ia berdiri di depan putranya, menatapnya tanpa ekspresi. "Bu." Bagus akhirnya bersuara, lalu berlutut di tanah. "Maafkan Bagus." "Bu." "Bagus salah. Tolong ampuni Bagus." Air matanya membasahi tanah. Ibu Lastri menatapnya lama. "Apa yang kamu sesali?" tanyanya dingin. "Semuanya, Bu." Mengambil pinjaman diam-diam, berencana memasukkan ibu ke panti jompo, semuanya salah Bagus. Lalu, Bagus tidak pantas jadi anak ibu. Tapi tolong beri Bagus satu kesempatan lagi. Setelah hening yang panjang, Ibu Lastri berkata, "Berdiri. Pengampunan tidak datang dengan mudah. Ibu akan lihat bagaimana kamu berubah." Inya menarik lengan putranya. "Kalau kamu benar-benar mau berubah, mulailah bekerja dari sini. Cuci piring." Sejak hari itu, Bagus mulai bekerja di warung. Dari membersihkan, mencuci piring, hingga memotong sayuran. Awalnya ia sangat canggung, tapi ia tidak menyerah. 10 hari kemudian, Dewi datang. Ia marah melihat suaminya bekerja seperti pesuruh. "Ayo pulang. Kamu tidak seharusnya di sini." "Aku akan tetap di sini," jawab Bagus pelan. Dewi masuk dan menghampiri Ibu Lastri. "Ibu, kembalikan rumah kami." Tatapan Ibu Lastri sedingin es. "Kamu lupa apa yang mau kamu lakukan padaku? Rencanamu memasukkan aku ke panti jompo, aku tahu semuanya." Wajah Dewi pucat pasi. Ia tak bisa berkata-kata. "Ura. Kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, silakan pergi." Dewi menatap suaminya. "Pulang, Bagus." "Tidak. Aku akan di sini." Mata Dewi berkaca-kaca. "Baik. Kalau begitu kita selesai." Ia melempar sebuah map ke arah Bagus. "Surat gugatan cerai." Lalu ia pergi tanpa menoleh lagi. Setahun berlalu. Bagus telah resmi bercerai dan menetap di Solo. Ia kini bertanggung jawab atas pengiriman dan stok bahan baku warung. Setiap pagi ia bangun pukul 5, pergi ke pasar, dan menyiapkan warung sebelum ibunya datang. Ibu Lastri, melihat perubahan tulus putranya, perlahan mulai membuka hatinya. Ia tidak lagi bersikap dingin, kadang ia menambahkan lauk di piring makan putranya. Suatu hari, seorang reporter dari koran lokal datang untuk wawancara. "Bu, apa rahasia sukses Ibu?" Ibu Lastri berpikir sejenak. "Dulu saya pikir, kalau saya berkorban segalanya untuk anak, anak akan berterima kasih. Ternyata tidak. Kita harus menyayangi diri kita sendiri dulu, baru anak akan melihat kita dengan benar." Malam itu, Ibu Lastri, Bagus, dan Yati naik ke puncak bukit. Mereka bertiga memandangi matahari terbenam yang indah. "Bu, andai saja dari dulu aku seperti ini," gumam Bagus. "Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," jawab Ibu Lastri pelan. Ibu Lastri menatap langit, teringat pada almarhum suaminya. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya. "Pak, aku sekarang baik-baik saja," bisiknya. Seolah dari langit, suaminya tersenyum padanya. Mereka bertiga menuruni bukit bersama. Di desa, lampu-lampu mulai menyala, lampu di papan nama warung Roso Sejati juga menyala terang. Berdiri di depan warung kecil itu, yang telah memberinya kehidupan baru, senyum damai terukir di wajah Ibu Lastri. Hidup barunya baru saja dimulai. Hari esok yang hangat dan penuh harapan, seperti semangkuk soto panas, telah menantinya. Catatan penutup adaptasi.
Kisah Ibu Lastri ini, meskipun terdengar ekstrem, mencerminkan kenyataan pahit yang dialami oleh banyak orang tua di sekitar kita. Mungkin ada yang berpikir, masa si anak kandung bisa setega itu mengambil pinjaman 3 miliar atas nama ibunya? Awalnya saya juga sulit percaya. Tapi jika Anda mencari berita atau mendengar cerita di lingkungan sekitar, kasus serupa ternyata tidak sedikit. Pesan moral dari kisah ini sangat kuat. Ibu Lastri bisa bangkit karena ia mempertahankan hak miliknya sampai akhir. Sertifikat rumah, buku tabungan, stempel pribadi sekalipun pada anak kandung, jangan pernah menyerahkannya begitu saja. Dan satu hal lagi, di samping Ibu Lastri, ada sahabat sejatinya, Yati. Saat terpuruk, yang pertama mengulurkan tangan bukanlah anaknya, melainkan sahabatnya. Cobalah sesekali menyapa teman lama Anda. Mungkin merekalah harta karun Anda yang sesungguhnya. Kisah ini adalah hasil adaptasi dari pengalaman nyata yang telah diolah kembali, sehingga mungkin ada beberapa bagian yang didramatisir. Mohon dimaklumi, jika saat ini ada di antara Anda yang sedang bersedih karena anak, jangan menyerah. Ibu Lastri memulainya di usia 69 tahun. Tidak ada kata terlambat. Saat Anda merasa sudah terlambat, itulah saat terbaik untuk memulai.